Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Tito, NPM 211506151. Kali ini saya akan membahas mengenai cara memonitoring suhu dan kelembaban dengan menggunakan Blink. Sebelumnya, saya akan menjelaskan cara singkat wiring yang saya gunakan. Untuk wiring yang saya gunakan, di sini saya menggunakan NOT MCU, kemudian saya menggunakan sensor DHT11, dan saya juga menggunakan lampu LED warna merah. Nah, di sini bisa dilihat di HT11-nya yang bagian VCC atau pin positifnya dia terhubung ke daya 3 volt pada NOT MCU. Kemudian yang bagian data pin out-nya dia terhubung ke pin digital 2 atau pin D2 pada NOT MCU. Kemudian untuk ground-nya dia terhubung ke ground pada breadboard. Kemudian untuk LED-nya dia kaki positifnya terhubung ke pin D3 dan pin negatifnya dia terhubung ke ground. Jadi ini adalah wiring yang saya gunakan. Selanjutnya kita bisa masuk ke blinknya. Ini bisa ketik-ketikan blink, lalu pilih yang blink cloud. Kemudian di sini kita akan buat template baru. Ini kita bisa klik new template. Kemudian kita bisa memberikan nama. Di sini misalkan saya beri nama belajar DHT11. Kemudian untuk hardware-nya di sini saya menggunakan ESP8266. Connection type-nya Wi-Fi. Kemudian bisa kita klik done. Nah, berikutnya kita masuk ke data stream. Jadi data stream ini bisa dibilang dia pin online-nya, yang dimana dia akan menghubungkan antara pin online di Blink dan pin di Node MCU. Kemudian kita bisa buat klik new data stream. Kemudian kita pilih yang virtual pin. Karena di sini saya akan buat suhu dan kelembaban, maka di sini saya akan buat suhu terlebih dahulu. Kemudian pinnya bisa kita pilih di sini ada banyak. Misalkan di sini saya pilih yang V0. Kemudian tipe datanya yaitu double karena nantinya nilai dari suhu itu berupa bilangan berkoma atau bilangan desimal. Minimalnya 0 dan maksimalnya 100. Jadi di sini dia adalah range dari 0 derajat sampai dengan 100 derajat. Kemudian untuk units, di sini karena saya menggunakan suhu, maka saya akan menggunakan Celsius. Celsius. Kemudian kita klik create. Kemudian saya akan buat lagi di sini untuk kelembapan. Kemudian pinnya, misalkan di sini saya gunakan V1. Kemudian tipe datanya integer dan unitnya, di sini saya akan menggunakan persentase. Percentage. Nah, untuk minnya 0, maksimalnya 100. Kemudian kita klik create. Di sini saya akan buat satu lagi untuk label, yang dimana label itu nanti akan menampilkan teks notifikasi. Di sini misalkan saya beri nama label, kemudian pinnya V2.
Di sini tipe datanya string karena akan menampilkan teks. Kemudian default value-nya, nah di sini bisa terserah ya. Misalkan di sini saya akan beri nama untuk notifikasi ekor panas, suhu di atas 33 derajat Celcius. Nah, ya sudah kita klik create. Kemudian di sini juga saya akan buat notifikasi pada aplikasinya. Nah, untuk membuatnya kita bisa klik event di sini. Kemudian add new event. Sini misalkan saya beri nama notifikasi. Kemudian type-nya info. Kita kosongkan saja. Kemudian dia akan mengirimkan, misalkan di sini pesannya akan dikirimkan per 5 menit. Jika masih terlalu singkat, di sini bisa pilih saja. Misalnya mau 15 menit, 30 menit. Di sini saya pilih saja 5 menit. Kemudian kita ke notification. Nah, di sini kita enablekan notification. Di sini ada pilihan notifikasinya dapat dikirimkan ke email. Bisa juga di sini push notification pada aplikasinya dan di sini bisa SMS. Di sini saya pilih saja yang push notification ke device owner, kemudian kita klik create. Nah, sudah. Kemudian kita bisa ke web dashboard-nya. Nah, di sini kita akan buat widgetnya. Di sini ada banyak pilihan widgetnya karena saya ingin menampilkan data suhu dan kelembapan, maka di sini saya akan menggunakan Gauge. Nah, di sini saya akan menggunakan Gauge. Kemudian saya akan menggunakan chart juga untuk melihat data suhu dan kelembabannya. Kemudian di sini juga saya akan berikan notifikasi dengan label. Nah, di sini bisa kita setting ya. Kita setting yang gauge-nya, misalkan di sini saya beri nama suhu, data streamnya V0, kemudian saya akan buat yang kelembapan. Data streamnya yang V1, kemudian chartnya, misalkan di sini saya beri nama data suhu V0, kemudian di sini data kelembapan. Kita kenal V1. Untuk labelnya, saya perlu yang label. Nah, jika sudah, kita bisa save. Oke, change save. Kemudian kita bisa klik yang search. Lalu kita buat new device atau device baru di sini dengan menggunakan template yang sudah kita buat tadi. Ini template yang tadi itu belajar di atas 11. Oke, create. Nah, di sini akan tampil autentikasi tokennya yang akan digunakan di Arduino IDE-nya. Selanjutnya kita bisa lanjut ke shortcode-nya. Karena kita menggunakan sensor DHT11, maka kita harus memiliki library-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan menambahkan library di HT11-nya, yaitu dengan klik di sini sketch, kemudian include library.
Manage library. Lalu di sini kita bisa ketikkan DHT11. Sini ada banyak pilihannya. Misalkan di sini saya pilih yang DHT Sensor Library by Adafruit. Nah, jika sudah terinstall maka dia akan di sini terdapat tulisan install. Oke, jika sudah di sini dia ada library-nya, library DHT11. Nah, langkah selanjutnya kita harus menyesuaikan autentikasi tokennya, yaitu dengan mengcopy dari aplikasi Blink yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini misalkan saya copy, lalu pastekan di sini. Ya, ini sudah dipastekan. Kemudian di sini kita bisa atur koneksi SSID-nya yang kita gunakan. Kemudian inputkan passwordnya. Kemudian dari sisi DHT PIN-nya, eh, di sini saya menggunakan PIN data dari sensor DHT11-nya, yaitu saya gunakan PIN D2. Lalu untuk virtual PIN-nya di sini saya menggunakan virtual PIN V0 untuk suhu. Nah, T ini dia untuk membaca variabel suhunya. Dan di sini virtual V1, PIN V1 untuk kelembaban. Dan H di sini adalah variabel data dari kelembaban. Kemudian di sini terdapat kondisi di mana jika suhunya lebih dari 33 derajat Celcius, maka lampu LED akan menyala dengan delay 2000 milisecond. Kemudian ini adalah log event. Jadi kalau nanti suhunya itu ada di atas 33 derajat, maka dia akan menampilkan notifikasi, yaitu notifikasi ini. Lalu di sini dia akan menampilkan dari label yang sudah dibuat. Di sini jika suhunya itu lebih dari 33, maka akan menampilkan notifikasi ini. Dan jika tidak lebih dari 33, maka dia akan menampilkan ini. Kemudian saya hubungkan NetMCU-nya ke laptop saya. Nah, di sini port COM-nya COM4. Kemudian boardnya kita pilih yang NetMCU 1.0. Lalu upload. Nah, ini sedang diproses. Upload selesai. Kemudian kita bisa lihat di serial monitornya. Nah, di sini bisa terlihat suhunya, yaitu 29,3 derajat dan kelembapannya 80%. Kemudian untuk di sisi blinknya, di sini kita bisa pilih device yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini statusnya sudah online. Nah, di sini bisa terlihat ya, suhunya 29 dan kelembapannya 80%. Bisa kita lihat di sini antara suhu dan
kelembaban di Arduino IDE-nya dia secara real time. Kemudian saya akan mencoba untuk memonitoring suhu dan kelembaban di ruangan saya selama beberapa jam ke depan. Oke, ini adalah hasil dari monitoring suhu dan kelembaban yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 7 jam. Di sini bisa kita lihat pada saat awal, suhu awalnya yaitu 29,36 yang yaitu pada jam 3.45 pagi. Dan di sini kelembapannya yaitu 79%. Nah, di sini bisa kita lihat dari grafik data suhu, dia cenderung stagnan dengan suhu rata-rata yaitu 29 derajat. Dan karena cuaca di tempat saya sedang panas, maka di sini terjadi peningkatan suhu pada jam 9 sampai dengan jam 11, yaitu dia terjadi peningkatan suhu sebesar 3 derajat. Nah, karena di sini suhunya di atas 33 derajat, maka notifikasi teks ini akan ditampilkan, yaitu suhu di atas 33 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembabannya, dia cenderung menurun pada jam 9 sampai dengan jam 11. Jadi dia di sini kalau di pagi hari, yaitu sekitar pukul 4 pagi, dia suhunya cenderung normal. Nah, setelah mendekati tengah hari, di sini suhunya dia cenderung meningkat. Dan untuk kelembabannya, untuk di pagi hari di sini dia cenderung tinggi kelembaban udaranya. Dan ketika dia eh, mendekati tengah hari, maka kelembaban udaranya dia cenderung menurun. Untuk notifikasi pada aplikasinya bisa kita lihat di timeline. Nah, di sini jika suhunya lebih dari 33 derajat, maka di sini notifikasinya akan ditampilkan. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.